Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rio Wahid Hujatul Islam, dosen tetap program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan ini, saya mengikuti rangkaian sertifikasi dosen sebagai salah satu upaya untuk merefleksikan sekaligus meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik di perguruan tinggi. Proses ini menjadi penting bagi saya untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat penelitian, serta meningkatkan kontribusi pengabdian kepada masyarakat. Harapan saya, seluruh pengalaman Tridharma perguruan tinggi saya dapat bermanfaat secara luas kepada masyarakat, institusi, dan dunia perguruan tinggi. Selanjutnya saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah ini yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya yaitu mata kuliah Keterampilan Dasar Bola Voli. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan jasmani semester 1 dengan kode mata kuliah PJKR 244409 berbobot 2 SKS diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang teknik dasar bola voli, pendekatan taktik dalam permainan bola voli yang meliputi strategi bermain, strategi bertahan, strategi menyerang, taktik kelompok dan individu, perwasitan, dan peraturan pertandingan. Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi pemahaman terhadap keterampilan dasar bola voli serta pengembangan psikomotor keterampilan dasar bola voli. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi di mata kuliah ini meliputi CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 2 memiliki kemampuan menganalisa, berpikir logis, dan mengembangkan pengetahuan serta pengajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada tingkat dasar dan menengah. CPL 3 mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK sesuai dengan karakteristik peserta didik, karakteristik materi pendidikan olahraga melalui pendekatan saintifik. CPL 4 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi IPTEX yang menerapkan nilai humaniora dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Kesemuanya ini tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Jurusan dan Gugus Pengembangan Kendali Mutu Program Studi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang peraturan permainan bola voli, dasar bergerak tanpa bola di lapangan, teknik dasar passing bawah, teknik dasar passing atas dan umpan, teknik dasar smash, teknik dasar servis, serta teknik dasar blok. Sedangkan CPMK yang kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang taktik dalam bertahan, serta taktik menyerang dan perwasitan dalam permainan bola voli. Komponen utama dan metode pembelajaran atau DIA.
Terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau yang lebih dikenal dengan DIA. Pada tahapan delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui website fakultas atau program studi. Kemudian presentasi berjalan secara interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa PowerPoint, video, kuis interaktif, atau kuisis atau word wall. Juga Canva sebagai media pendukungnya. Kemudian pada tahapan interaction, pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen, mahasiswa, kemudian berdiskusi, tanya jawab, kolaborasi, ataupun refleksi bersama. Untuk tahapan assessment, sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas, proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Adapun asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Dengan bobot penilaian yang pertama nilai harian sebesar 14%, yang kedua nilai tugas mandiri dan kelompok sebesar 14%, kemudian yang ketiga UTS sebesar 29%, dan yang keempat UAS sebesar 43%. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah blended learning, meliputi case-based learning, project-based learning, demonstrasi, simulasi, praktikum, dan diskusi kelompok. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku utama dari Becky Smith dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi milik saya sendiri yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Demikian deskripsi terkait mata kuliah keterampilan dasar bola voli untuk mahasiswa program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Berikut adalah pembelajaran keterampilan dasar bola voli. Siap gerak, setengah lengan lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa ya. Mungkin ada yang bisa memimpin doa? Saya, Pak. Oh, oke, silakan, Guntur. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran teknik bola voli, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan. Sebelum kami melakukan pembelajaran teknik bola voli, Tuhan tuntun dan sertai kami mulai dari awal hingga sampai selesai. Amin. Baik, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Ya, Ketua bisa istirahat kan? Untuk seluruhnya, siap gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke, kembali. Baik, tadi kita sudah berdoa. Bapak mau absen dulu ya. Ya, kita cek kehadiran pagi hari ini. Siapa-siapa yang tidak hadir dan siapa-siapa yang hadir. Karena kehadiran dalam perkuliahan ini juga menjadi penilaian. Oke? Baik, Bapak absen ya. Row 2? Hadir Bapak. Oh, row 2 hadir. Berta? Hadir Bapak. Berta hadir. Fasli? Hadir, Pak. Oke.
Kita ketemu lagi di pertemuan hari ini, mata kuliah keterampilan dasar bola voli. Nah, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan mata kuliah ini juga mempunyai capaian. Capaian itu artinya adalah target yang nanti diharapkan ketika kita belajar mata kuliah keterampilan dasar bola voli. Yang pertama, ya, jadi kalau adik-adik mahasiswa lihat di papan, ada 2 CPMK yang akan kita harapkan dari perkuliahan ini. Yang pertama adalah mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap, ya, tentang peraturan permainan bola voli, ya. Jadi ada 3 aspek yang diharapkan di sini, yaitu keterampilan atau psikomotor, ya. Kemudian ada pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Kognitif. Ada juga sikap, yaitu tentang peraturan permainan bola voli, kemudian dasar bergerak tanpa bola di lapangan, kemudian juga ada beberapa teknik dasar dalam bola voli, yaitu teknik dasar passing bawah, teknik dasar passing atas dan umpan, kemudian ada teknik dasar smash dan teknik dasar servis serta teknik dasar blok. Ya, jadi itu adalah CPMK yang pertama atau capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa memiliki pengetahuan tentang taktik dalam bertahan serta taktik menyerang dan perwasitan dalam permainan bola voli. Jadi itu adalah capaian yang diharapkan nantinya setelah adik-adik kuliah, ya. Harapannya adik-adik sudah tercapai target yang ada ini. Oke? Paham? Baik. Setelah itu Bapak mau sampaikan bahwa di perkuliahan kita ada yang namanya kontrak perkuliahan, ya. Berhubung ini adalah pertemuan di awal, Bapak mau sampaikan kontrak perkuliahan kita, ya. Nanti selama perkuliahan kalau ada yang sakit, ya, atau kurang enak badan, langsung sampaikan ke Bapak, ya. Jangan ditahan, supaya kalau ada yang sakit nanti boleh istirahat dulu, ya. Paham? Paham. Sehat semua hari ini? Sehat. Oke, nanti kalau di tengah perjalanan ada yang sakit bilang, ya. Ya, kemudian yang kedua, mengikuti, mempraktekkan dan mengulangi setiap gerakan yang nanti akan diajarkan, ya. Tadi kan kita punya capaian tuh, iya toh? Ya. Syaratnya capaian itu bisa tercapai adalah kita harus mengikuti, mempraktekkan dan mengulangi gerakan-gerakan yang nanti dipraktekkan. Ya, kalau kita tidak lakukan itu, ya akan susah ini tercapai. Jadi itu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengikuti dari awal sampai selesai, ya. Kalau misalnya kalian mengikuti dari awal perkuliahan sampai selesai, harapannya pasti apa yang diajarkan bisa dikuasai. Oke? Bisa ditaati aturan perkuliahan ini? Bisa. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pembelajaran kita di pertemuan hari ini, ya, Bapak akan mengajarkan tentang smash, ya, atau dalam bola voli lebih dikenal dengan spike. Mungkin kalian sudah sering dengar, ya. Iya toh? Ya, oke. Nah, setelah tadi Bapak sampaikan apa materi kita hari ini, seperti orang yang mau melakukan perjalanan, ya. Kita kalau lagi kuliah ini kita mau melakukan perjalanan, kita harus tahu tujuannya. Iya toh? Jangan sampai ini perjalanan kita ini bisa jadi tersesat ataupun tidak ada arah. Karena apa? Karena kita tidak tahu tujuannya, ya. Nah, inilah Bapak mau sampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mahasiswa nantinya mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan teknik dasar smash bola voli. Ingat, nanti kamu harus bisa menjelaskan, ya, tahapan-tahapan melakukan smash itu apa saja. Oke? Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu melakukan teknik dasar bola voli. Oke? Sudah jelas? Sudah jelas. Ada yang bisa mengulangi tujuan kita yang pertama apa? Mampu menjelaskan tahapan
terkait pelaksanaan teknik dasar smash pada bola voli. Oke, itu tujuan yang pertama. Ada yang bisa menjelaskan kembali tujuan pembelajaran kita yang kedua apa? Siapa? Marcelino, Pak. Oh, Marcelino. Silakan Marcelino. Tujuan yang kedua, kita mampu melakukan teknik dasar smash bola voli. Mampu melakukan ya? Ya. Oke. Jadi kata kuncinya yang pertama, tujuan yang pertama adalah mahasiswa mampu Menjelaskan. Ingat, itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua apa? Melakukan, mempraktekkan. Ya, mudah saja toh? Oke? Paham ya? Oke. Nah, kalau tadi sudah kita tahu tentang tujuan kita hari ini, ya. Bapak mau sedikit bertanya kepada kamu ya. Kemarin kan Bapak sudah share materinya di grup ya. Kalian sudah baca ya? Ada materi PDF itu, ada buku yang Bapak kasih itu kan. Kamu sudah baca ya? Ya, Bapak mau tanya ini. Ada yang tahu kah apa itu smash? Apa itu smash? Oh, siapa itu? Nikon, Bapak. Oh, Nikon. Bagaimana Nikon? Pukulan yang mematikan. Pukulan yang mematikan. Oke. Ya. Ada jawaban lain? Ya, siapa? Talenta. Talenta, ada jawaban lain? Silahkan. Pukulan keras ke daerah lawan untuk mendapatkan poin ya. Kalau Nikon tadi pukulan mematikan ya. Oke, berarti dilengkapi Talenta tadi ke daerah lawan. Oke. Apa masih ada lagi? Saya, Pak. Silakan kamu. Siapa? Namamu siapa? Fasli. Oh, Fasli. Aduh, Bapak lupa lagi. Fasli, silakan. Smash adalah serangan yang dilakukan untuk mendapatkan poin. Pukulan yang dilakukan untuk mendapatkan poin. Oh, ditambah lagi ya. Tadi Nikon pukulan mematikan, Talenta tambah ke daerah lawan, Fasli Serangan yang dilakukan untuk mendapatkan poin. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang menjawab. Ya, dari semua jawaban itu benar ya. Benar, jadi tinggal kita nanti lihat secara teori seperti apa itu smash. Oke. Nah, untuk di awal ya, kenapa kita harus paham tentang definisi smash ya? Menurut riset yang dilakukan oleh Yusuf tahun 2025 ya, kita ini harus sepakati dulu ini definisi smash. Dari yang sudah teman kamu jelaskan tadi kan kita sudah ada gambaran ya tentang smash toh? Ya. Nah, tujuannya itu apa? Supaya mencegah salah paham. Ya. Jangan nanti persepsi smash berbeda-beda ya. Jadi tujuannya itu. Yang kedua, untuk menyamakan tujuan ya. Tujuannya apa nih? Smash itu adalah pukulan yang mematikan ke daerah lawan. Itu tujuannya. Kita harus sepakati itu. Kalau pukulan itu ternyata ke daerah lawan tapi keluar ya. Ya, itu berarti bukan smash itu. Ya toh? Karena sudah keluar daerah lawan. Kemudian untuk memperjelas diskusi supaya tidak mengarah, jangan sampai nanti yang dia jelaskan smash, teman satu bilang tentang passing. Ah, ini kan tidak cocok ya. Kemudian untuk membatasi ya, itu terkait dengan alasan kenapa kita harus tahu nih ya, alasannya kenapa kita harus memahami tentang definisi itu. Itu menurut riset yang dilakukan oleh Yusuf tahun 2025. Nah, tadi kan kalian sudah jawab toh? Kalian sudah jawab. Nah, ini menurut teori ya, menurut Yunus ya. Jadi menurut Yunus, smash itu adalah gerakan yang dilakukan untuk mencapai kemenangan dan sangat menentukan apa tadi? Sangat menentukan dalam usaha mencetak nilai. Itu menurut Yusuf. Kira-kira tadi ada yang sama dari tiga yang sudah dijelaskan? Mirip tidak? Ada ya? Kemudian menurut Rusdianto tahun 85, teknik serangan terhadap regu lawan, cara melakukannya pukulan di atas net. Wah, bagus nih. Ya. Smash itu harus di atas net. Ya toh? Jadi menurut Rusdianto syaratnya adalah pukulan itu harus di atas net, ketinggian net. Dan nah ini. Jadi dalam perkuliahan kita hari ini, Bapak menggunakan buku dari Becky Smith tahun 2016 ya. Menurut Becky Smith,
The objective of every attack is to get a kill, a ball that either finds the floor on the opponent side of the net or prevent the opponent from legally making a second contact. Ada yang tahu artinya? Ini bahasa Jepang. Bahasa Jepang nggak bahasa apa ini? Bahasa Arab. Bahasa Inggris. Bapak kasih tahu artinya. Jadi serangan adalah mencetak kill. Wah, kalau kill ini artinya apa? Membunuh, mematikan. Iya toh? Kalau orang barat sudah menggunakan kata kill, artinya smash itu harus mematikan. Untuk yaitu memukul bola hingga jatuh ke area lawan, membuat lawan tidak dapat melakukan sentuhan kedua. Jadi pokoknya barang itu harus mati saat itu juga. Nah, itulah yang dinamakan smash menurut Becky Smith. Ini pengantar dari Bapak. Kemudian sampai di sini ada yang mau ingin ditanyakan? Siapa? Berta. Gimana Berta? Kalau pukulan di bawah net bisa dinamakan smash atau tidak, Bapak? Pukulan di bawah net bisa dinamakan smash atau tidak? Iya, Bapak. Oh, oke. Mau Bapak yang jawab atau ada yang bisa menjawab? Tidak ada? Bapak saja yang jawab? Ya? Iya. Baik. Menurut Becky Smith, ya, di dalam buku Becky Smith, jadi tahapan dalam melakukan smash, dia dikatakan smash jika melewati tahapan ini. Yang pertama ada step, ya, kemudian arm swing, kemudian contact, ya. Nah, contact, kalau tadi pukulan di bawah net, pukulan ini terjadi pada tahapan contact. Kalau menurut buku Becky Smith, contact itu harus di atas ketinggian net. Ya, jelas Berta? Jadi kalau pukulan di bawah net itu bukan smash. Ya, makanya pemain bola voli itu rata-rata mereka yang berpostur tinggi. Oke? Ya, jelas ya? Oke. Kalau itu tadi sudah ada yang bertanya, Bapak langsung masuk pada inti perkuliahan kita hari ini. Jadi kita akan menggunakan case based learning. Jadi, yang diharapkan di sini apa? Yang dilakukan mahasiswa yang pertama, nanti setelah kita melakukan demonstrasi tentang smash, kita lihat adakah masalah saat melakukan smash, ya. Kemudian nanti Bapak akan bagi kelompok, ya. Setelah bagi kelompok, diharapkan dari kelompok yang dibentuk tadi mencari solusi. Setiap kelompok solusinya apa? Kemudian nanti dipresentasikan di depan dan nanti kita akan evaluasi sama-sama. Paham ya? Jelas? Jelas. Oke. Tahapan melakukan smash ada 3. Pertama, step. Yang kedua, arm swing. Yang ketiga, contact. Apa yang pertama? Step. Bisa ulang sama-sama? Yang pertama apa? Step. Oke. Yang kedua? Arm swing. Yang keras? Arm swing. Yang ketiga? Contact. Oke. Jadi ini tahapan melakukan smash menurut Becky Smith. Kita mulai praktek kita pagi hari ini. Oke? Let's go. Tadi kan kita di awal sudah ada teori. Kita praktek. Kita pemanasan dulu ya. Oke, ketua kelas kita pemanasan. Ya, untuk solusinya loncatan harus tinggi, dengan kecepatan tangannya harus kasih kencang lagi biar tidak mudah diblok dari lawan. Ya, baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kami kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan kami kelompok 3 untuk mengembangkan hasil masalah yang kita temukan pada saat praktik tadi. Jadi ada 3 masalah. Yang kedua ada lompatan, masih banyak tadi teman-teman yang lompatan kurang tinggi atau belum sampai batas atas net. Yang ketiga, Solusinya itu kita akan menggunakan latihan arm swing.
Yang berikut step yang ketiga, timing. Oke, bagus ya. Baik, terima kasih tadi teman-teman sudah presentasi dan sudah mampu mengidentifikasi masalah yang ada pada keterampilan dasar SMES. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, solusi yang ditawarkan juga sudah sinkron ya. Evaluasi yang bisa Bapak berikan adalah selain kita mampu menganalisis secara praktik ya, tapi kita harus punya dasar teori yang kita pegang sehingga antara praktek di lapangan dengan teori ini sinkron ya. Nah, maksud Bapak apa? Kita harus memiliki teori dasar yang kita pegang. Nah, dalam perkuliahan ini seperti yang Bapak sampaikan di awal, kita menggunakan buku dari Becky Smith tahun 2016 ya. Merujuk apa yang ditulis oleh Becky Smith dalam bukunya ya. Dalam tahapan keterampilan SMES itu ada 3. Yang pertama step, yang kedua on-swing, dan yang ketiga adalah contact. Nah, dari mungkin itu saja evaluasi yang Bapak sudah bisa berikan. Kita pendinginan dulu ya. Nah, ses. Oke, semua. Siapa temen? Sudah pendinginan. Selanjutnya Bapak mau mengevaluasi atau mengasesmen perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bapak sudah membuat soal kuisis ya. Kalian bisa ambil HP-nya dulu untuk sebelum kita bubar menjawab dulu pertanyaan yang ada di situ. Boleh, silakan ambil HP. Yuk. Oke, sudah pegang HP semua ya. Nah, itu linknya Bapak ada kirim di grup. Sudah bisa diklik, klik sekarang. Oke. Sudah. Silakan isi nama, kemudian kalian jawab ya. Oke, sudah cukup. Oke, cukup. Sudah cukup. Baik, sudah cukup. Katanya sudah cukup. Sudah ya, sudah dijawab ya kuisisnya ya. Nanti hasil penilaian nanti Bapak akan umumkan di grup WA kita. Oke, mungkin itu saja perkuliahan kita di pagi hari ini. Mungkin Bapak butuh penguatan terkait apa yang sudah kita lakukan di pagi hari ini. Tadi kita sudah sama-sama mempelajari apa itu SMES. Mungkin masih ada yang ingat apa itu SMES? Silakan. Ya, Bapak. SMES adalah serangkaian serangan yang dilakukan daerah lawan untuk mendapatkan poin. Ada lagi apa itu SMES? Ya. Serangan mematikan ke daerah lawan. Nah, serangan mematikan ke daerah lawan. Ada lagi? Ya, cukup ya. Oke. Kemudian setelah mengetahui definisi SMES, tahapan SMES apa saja? Ada 3 ya? Atau ada berapa? Ada 4? Ada berapa? 3. Apa saja yang pertama? Step, on-swing, contact. Oke, ulangi. Yang pertama ada apa? Step, on-swing, contact. Oke, bisa? Tepuk tangan dong ini. Oke, kalau sudah seluruhnya siap gerak. Karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, mari kita mengakhiri juga dengan doa. Tapi sebelum itu Bapak berpesan sampai setelah ini langsung pulang ke rumah ya. Langsung istirahat karena kalian harus siap mengikuti perkuliahan selanjutnya. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang pimpin doa? Oke, silakan. Teman-teman, serta Bapak untuk mengakhiri perkuliahan kita di pagi hari ini, dan kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari mulai praktik pembelajaran bola voli dan selesai dengan teman-teman serta kami mulai dari perjalanan pulang kita akan bersama. Haleluya, amin. Terima kasih. Belum kita bubar, soalnya siap gerak. Ayo kita tos dulu. Kayaknya sering jaya. Siap? Tahu? Kayaknya sering.